Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi, Selasa 21 Mei 2024, dimanapun berada. Semoga saya menjumpai para pendengar Suara Sabda Pagi dalam keadaan sehat dan baik adanya. Sebelum kita memulai mendengar, mengikuti dan merenungkan Suara Sabda Pagi hari ini, mari kita membuka renungan dari Suara Sabda Pagi dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami sepanjang hari ini, sehingga kami terbebas dari hawa nafsu duniawi dan menjadi pribadi yang rendah hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang akan membingkai seluruh renungan pagi ini saya ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 yang akan membingkai seluruh perenungan kita lewat Suara Sabda pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan para murid melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar para murid. Ia berkata, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi setelah 3 hari ia akan bangkit. Mereka tidak memahami kata-kata itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan para murid tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid. Katanya kepada mereka, "Orang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semua orang." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar Suara Sabda Pagi yang terkasih, tema renungan pagi ini saya beri judul Kebesaran Sejati Datang dari Kerendahan Hati. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Suara Sabda Pagi yang terkasih, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati lebih terarah pada sikap hidup yang ditunjukkan seseorang kepada orang lain, meskipun secara strata atau status sosial orang itu memiliki kedudukan tinggi dan terhormat. Sedangkan rendah diri lebih terarah pada sikap tidak percaya diri atau tidak percaya kepada kemampuannya sendiri. Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada para muridnya dan kepada kita bagaimana dalam hidup ini orang perlu bersikap rendah hati dan bukan rendah diri.
Injil mengisahkan bahwa ketika Yesus sedang dalam perjalanan bersama murid-muridnya dan sedang mengajar mereka, dalam perjalanan itu para murid bertengkar di antara mereka tentang siapa yang terbesar dari antara mereka. Yesus melihat dan mengetahui perbincangan dan perdebatan itu, lalu memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah. Kemudian berkata, "Apa yang kalian pertengkarkan atau perdebatkan atau perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, karena di tengah perjalanan itu mereka saling bersoal jawab, saling memperbincangkan siapa yang terbesar. Maka Yesus memberikan solusi atas perdebatan atau perbincangan dengan mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan tentang status atau kekuasaan, melainkan tentang kerendahan hati dan pelayanan. Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi, dengan menempatkan seorang anak kecil, Yesus mau menunjukkan bahwa kebesaran sejati tidak ditemukan dalam mencari posisi teratas atau diakui oleh orang lain. Tetapi kebesaran sejati ditemukan dalam kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani dengan tulus akan orang lain. Dan kepada para muridnya, ia pun berkata, "Orang yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya." Kemudian lebih lanjut dia menegaskan, "Barang siapa menerima seorang anak kecil seperti ini demi namaku, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi, dengan menempatkan seorang anak kecil, Yesus tidak bermaksud mengajar para murid atau siapapun untuk kembali menjadi anak kecil, melainkan mengingatkan kita untuk selalu memiliki sifat dan sikap seorang anak kecil, jujur, polos, terbuka, dan bergantung penuh pada orang lain. Mengapa? Karena sering kita ketika sudah memiliki status, kuasa, pangkat, dan jabatan, kita tidak lagi bersikap rendah hati, jujur, dan terbuka, melainkan menjadi orang yang tinggi hati, tidaklah bersikap jujur dan terbuka, dan lebih dari itu, berusaha merendahkan orang lain atau memandang rendah orang lain. Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi, bagi Yesus kebesaran seorang muridnya bukan terletak pada status sosial, pangkat, kuasa, dan jabatan, melainkan pada kerendahan hati dan pelayanan yang tulus, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain, terutama orang-orang yang terpinggirkan, tersingkirkan dalam kehidupan bersama. Dan sebagai orang percaya, ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita bukan menerima Dia, tetapi kita menerima yang mengutus Dia, yakni Allah. Demikian kata Yesus. Ini adalah pengingat akan hubungan erat antara Yesus dengan Bapanya, dan menjadi undangan bagi kita untuk masuk ke dalam hubungan yang sama dengan Allah. Maka pertanyaan bagi kita, sudahkah dalam hidup ini kita memiliki kerendahan hati dengan status, pangkat, dan jabatan yang kita miliki? Atau sebaliknya, marilah kita menjadi yang terbesar dengan memiliki semangat kerendahan hati, dengan melayani sesama kita, terutama orang-orang yang sering diabaikan, disingkirkan dalam kehidupan bersama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk belajar dari teladan kerendahan hati-Mu. Bantulah kami untuk melayani orang lain dengan kasih dan pengorbanan, dan mampukanlah kami melihat Engkau di dalam diri orang yang kami temui. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan menuju tempat-tempat kerja,
perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita di tempat kerja, orang-orang yang bekerja dari rumah-rumah, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.